Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aji Guntoro dengan NIM 220751, kelas RA5 Manajemen semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan teori ekonomi dengan dibimbing dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Materi yang pertama itu ada pengertian teori ekonomi. Secara umum, teori ekonomi digunakan untuk menganalisis apa saja yang terjadi akibat kebijakan pemerintah terhadap perekonomian. Ini juga mencakup analisis tentang bagaimana individu perusahaan dan pemerintah membuat keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Teori ekonomi juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya produksi. Dan yang kedua itu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Metode ilmu ekonomi terbagi menjadi empat. Yang pertama itu metode induktif, dan yang kedua metode deduktif, dan yang ketiga metode matematika, dan yang terakhir metode statistika. Selanjutnya teori pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya materi yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama itu teori klasik. Teori klasik beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiringi bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Dan yang kedua, teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan tiga komponen yang penting, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Dan yang ketiga, teori historis. Teori pertumbuhan ekonomi historis fokus melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Dan yang terakhir, teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori pertumbuhan ekonomi mencakup berbagai pendekatan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong perkembangan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, isu-isu global dalam perkembangan ekonomi. Isu global adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Masyarakat isu tersebut salah satunya ditentukan oleh kekuatan pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Isu global tidak hanya sebatas untuk diketahui saja, melainkan setiap elemen masyarakat untuk mengatasinya dan mencarikan solusi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang bisa merugikan kehidupan masyarakat secara luas. Selanjutnya, faktor penyebab isu global. Yang pertama, perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini merupakan salah satu pemicu terjadinya globalisasi. Hal ini terjadi karena mayoritas negara-negara di dunia kita saat ini menerapkan sistem ekonomi terbuka, sehingga dapat bekerja satu sama dengan yang lainnya. Hal ini menuntut adanya komunikasi yang semakin intensif antar negara-negara di dunia. Dan yang kedua, kemudahan migrasi. Banyak orang sekarang ini bermigrasi dari suatu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan seperti menuntut ilmu, bekerja, berwisata, dan lain sebagainya.
Kemudian migrasi ini membuat orang-orang yang berada dalam suatu wilayah sudah terbiasa dengan adanya pendatang dari daerah lain. Selanjutnya materi yang ketiga, pengertian elastisitas dan penawaran. Elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah bila harga berubah 1%. Elastisitas penawaran juga dapat dikaitkan dengan faktor-faktor atau variabel-variabel yang dianggap mempengaruhinya, seperti bunga, tingkat upah, harga bahan baku. Jenis elastisitas dan penawaran. Yang pertama, penawaran tidak elastis sempurna. Dan yang kedua, penawaran tidak elastis. Dan yang ketiga, penawaran elastis. Dan yang terakhir, penawaran elastis sempurna. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Biaya produksi. Kenaikan harga akan meningkatkan jumlah yang ditawarkan. Jika biaya produksi tinggi ataupun bahan produksi sulit diperoleh, akan menyebabkan elastisitas penawaran menjadi inelastis. Kemudian jika biaya produksinya rendah, menyebabkan elastisitas penawaran menjadi elastis. Dan yang kedua, jangka waktu. Dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan, sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka waktu pendek, jika produsen mampu mengubah biaya tetap, sifatnya penawarannya lebih estetis. Dan materi yang keempat, pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan orang yang selanjutnya materi yang keempat, pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan orang atau sekelompok orang yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau makhluk lain dan bukan untuk diperjualbelikan lagi. Artinya, konsumen adalah orang yang mengambil nilai manfaat dari barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, kebudayaan. Faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang paling luas dibandingkan faktor-faktor lain, sebagaimana yang kita terima pada pendidikan, karakter di sekolah, kedisiplinan dapat membentuk kebiasaan. Dan yang kedua, sosial. Kelompok sosial terdiri dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, tempat pergaulan, dan masyarakat. Dan yang ketiga, pribadi. Perilaku konsumen dapat ditemukan dari pribadi orang tersebut, misalkan saja faktor usia, psikologi, kesehatan, kepribadian, gaya hidup, kondisi ekonomi, jabatan, dan konsep diri dari konsumen tersebut. Dan yang terakhir, psikologi. Faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan diterima di lingkungan. Beberapa hal psikologi yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah seperti motivasi, kepercayaan diri, self-esteem, proses belajar, dan lain-lain. Selanjutnya materi yang kelima, teori biaya dan permintaan. Teori biaya adalah teori yang merujuk pada konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran atau biaya yang terlibat dalam proses produksi suatu barang atau penyediaan suatu jasa. Teori ini merupakan bagian integral dan ekonomi mikro yang berfokus pada perilaku individu, perusahaan, dan pasar. Teori penerimaan merujuk pada jumlah uang atau nilai yang diterima oleh suatu entitas dari penjual barang atau jasa. Ini mencakup seluruh pendapatan yang diperoleh
dari aktivitas bisnis atau penyediaan layanan, termasuk hasil penjualan produk, penerimaan dari layanan, dan sumber pendapatan hal lainnya. Komponennya yang pertama itu biaya tetap. Biaya tetap merujuk pada jenis biaya yang tetap dalam jumlah tertentu, tidak tergantung pada volume produksi atau penjual. Dan yang kedua, biaya variabel. Jenis biaya yang berubah sering dengan perubahan volume produksi atau penjualan suatu produk atau jasa. Dan yang ketiga, biaya total. Biaya total mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas dalam memproduksi atau menyediakan produk atau jasa. Dan yang keempat, biaya rata-rata. Rasio antara biaya total suatu produksi atau kegiatan bisnis dengan jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Dan yang kelima, biaya marginal. Merujuk pada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk atau jasa tambahan. Selanjutnya, jenis-jenis teori penerimaan. Yang pertama, teori penerimaan konsumen. Menjelaskan bagaimana konsumen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa. Dan yang kedua, penerimaan produsen. Menjelaskan bagaimana produsen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, biaya, dan permintaan barang dan jasa. Teori ini digunakan untuk memahami perilaku produsen dalam mengambil keputusan produksi. Selanjutnya, tantangan kesempatan teori biaya penerimaan Selanjutnya, tantangan dan kesempatan teori biaya dan penerimaan dalam konteks global. Tantangan-tantangan. Pertama, diversitas faktor produksi. Dan yang kedua, perbedaan peraturan dan kebijakan. Dan yang ketiga, ketidakpastian dalam konteks global. Kesempatan. Yang pertama, pasar yang lebih luas. Dan yang kedua, pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Dan yang ketiga, inovasi. Selanjutnya, materi yang keenam, teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Teori produksi dapat membantu produsen untuk mengoptimalkan proses produksi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, tantangan dan kesempatan teori biaya dan penerimaan dalam konteks global. Tantangan-tantangan. Yang pertama, diversitas faktor produksi. Dan yang kedua, perbedaan peraturan dan kebijakan. Dan yang ketiga, ketidakpastian dalam konteks global. Kesempatan. Yang pertama, pasar yang lebih luas. Dan yang kedua, pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Dan yang ketiga, inovasi. Selanjutnya, materi yang keenam, teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi. Yang digunakan teori produksi dapat membantu produsen untuk mengoptimalkan proses produksi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memaksimalkan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang-barang dan jasa-jasa. Yang pertama, perusahaan perorangan, dan yang kedua, kerjasama usaha, dan yang ketiga, perseorangan. Dan yang ketiga, perseroan. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi input dengan hasil produksi output. Mungkin cuma itu saja yang saya bisa sampaikan.
penjelasan dari bab 1 sampai bab 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.